Oke teman-teman, sekarang kita bakal mempelajari yang namanya remote menggunakan real device. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada yang namanya switch, lalu ada PC, laptop, dan juga kabel konsol. Yang bakal kita pelajari di sini adalah mengenai remote console. Yang kalian bisa lihat di sini, di switch-switch ini ada lubang-lubang. Ini dapat disebut sebagai interface. Lalu untuk yang kiri ini adalah sebagai konsol, port konsolnya. Apa gunanya port konsol ini? Ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau ngeremote alat-alat seperti laptop dan PC yang ada di sini. Seperti contohnya kabel yang ada di sini dicolokkan ke sini, lalu yang di sini colokan ke laptop atau ke PC, sehingga dapat dikonfigurasikan PC-nya atau laptopnya menggunakan switch ini. Oke, sekarang untuk nextnya kita lanjut ke praktik di Cisco. Oke, sekarang kita lanjut ke praktik Cisco. Untuk praktek remote console dengan switch, kita pasang switch di sini, lalu ada PC juga di sini. Nah, untuk kabelnya, seperti kalian lihat, ada banyak pilihan kabel di sini. Tapi untuk ngeremote, kita bakal menggunakan yang namanya konsol. Ini adalah kabel konsol yang dapat digunakan untuk ngeremote. Kita pasangkan dari switch, lalu kita pilih port konsol ini yang paling atas ya. Lalu kita pasangkan ke PC-nya, oke? Kita masukkan ke RS232 dan boom, sekarang kalian bisa ngekonfigurasikan switchnya menggunakan PC ini. Seperti yang bisa kalian lihat. Yap. Di sini kita bisa konfigurasikan switchnya secara langsung dari switchnya. Atau mungkin pilihan kedua, kita bisa ngekonfigurasikan switchnya menggunakan PC yang ada di sini. Kita pergi ke PC-nya, ke desktop, lalu ke terminal, oke, dan yap. Nah, sekarang kita udah bisa ngekonfigurasikan switchnya dari PC ini. Oke, mungkin untuk kalian yang merasa tulisan CLI-nya terlalu kecil, seperti yang bisa kalian di sini, terlalu kecil tulisannya, kalian dapat memperbesar tulisannya dengan cara kalian pencet option di sini, preference, lalu ke font, dan di sini ada tulisan CLI. Dari 8 kalian ubah menjadi ukuran yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan saya akan coba 14, kita apply. Oke, lalu kita lihat. Dan ya, sekarang tulisannya menjadi lebih besar. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang aku bakal memberitahu kalian beberapa mode yang ada di konfigurasi switch. Pertama, kita coba hapus dulu untuk PC-nya. Oke, kita lihat di CLI ini. Kita enter. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada tanda lebih besar. Ini tuh tandanya kalian lagi masuk di mode user. Di mode user ini, kalian tidak bisa melakukan begitu banyak konfigurasi. Dan untuk kalian cara melihat perintah-perintah apa saja yang bisa kalian gunakan, kalian bisa ketik tanda tanya. Oke, ini saya sudah ketikkan tanda tanya. Dan inilah komen-komen yang dapat kita gunakan. Banyak banget ya. Tapi ini masih kurang. Dan untuk cara melihat dan untuk cara membuka komen yang lebih banyak lagi, perintah yang lebih banyak, maka kita harus masuk ke mode privilege. Kita ketikkan enable, atau mungkin bisa kalian singkat menjadi N saja, lalu kita enter. Nah, jika tanda tadi yang lebih besar berubah menjadi pagar, maka selamat, kalian sudah berubah menjadi ke mode privilege. Mari kita lihat komen apa saja yang dapat dibuka di sini. Wow, banyak banget ya. Kalian bisa melihat lebih banyak dengan cara enter, atau mungkin spasi. Oke. Lalu setelah mode privilege, ada juga di mana kita bisa mode untuk mengkonfigurasi, yaitu vconf. Oke, dengan komen ini kalian enter. Yap, di sini ada tulisan config. Berarti sekarang kalian sudah masuk ke mode global configuration. Dan sekarang kita lihat komen-komen apa saja yang dapat digunakan. Wow, banyak banget ya.
Kalian bisa lihat dan baca-baca saja. Dan untuk mode-modenya ada 3 ya, seperti yang saya bahas tadi. Untuk yang tanda lebih besar itu to user. Untuk yang tanda pagar berarti kalian sedang dalam di mode privilege. Lalu untuk yang config berarti kalian sedang berada di mode global configuration. Sekarang cara exitnya bagaimana? Kita dapat keluar dari mode global configuration dengan cara exit atau bisa disingkat menjadi EX. Dan sekarang kita balik lagi ke mode privilege. Seperti itu saja, mari kita lanjut. Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai 3 mode yang ada di switch tadi, sekarang kita bakal belajar mengenai cara memberi password ke dalam switch. Kita buka switchnya, lalu ke CLI, lalu kita enter. Di sini kita lagi di mode user, kita masukkan enable, lalu kita pakai configuration karena sekarang kita bakal ngekonfigurasi, ya, konfigurasi password. Caranya di sini kalian ketikkan enable password. Setelah kalian ketikkan enable password, lalu kalian masukkan password yang kalian inginkan. Di sini kita masukkan misal Pasundan. Oke. Setelah itu mari kita cek exit. Oke. Tadi kan kita sudah memberikan password ke switch ini. Jadi ketika ada orang lain yang ingin masuk enable, maka akan ditagih passwordnya. Kita masukkan passwordnya yaitu Pasundan. Setelah kalian ketik mungkin tidak muncul kata-kata apapun karena emang seperti itu. Supaya ketika kalian bersama orang lain di depan komputer atau saat mengkonfigurasi, orang tersebut tidak bisa melihat password kalian. Oke, kita enter saja dan selamat, kita masuk ke mode privilege. Namun di sini juga ada kelemahannya, seperti ketika kalian ketik show run, ya, dapat kalian lihat di sini enable password Pasundan. Jadi orang yang mengetikkan show run dapat melihat password switch tersebut dengan mudahnya. Tapi di sini tenang, ada pilihan kedua yaitu enable secret. Nah, coba kontek. Sini ada pilihan untuk konfigurasi password yang kedua, yaitu enable secret. Misal enable secret 123. Oke. Kita udah pasang secret 123. Sekarang kita exit. Oke. Kita enable. Nah, passwordnya sekarang ada 2 pilihan, antara Pasundan tadi atau enggak 123. Kita bakal coba 123. Dan boom, bisa. Lalu apa bedanya secret dengan enable password? Kita coba buka show run. Oke, ini seperti yang bisa kalian lihat. Untuk enable secret, saat kalian show run, munculnya adalah angka-angka acak. Sedangkan ketika kalian enable password, lalu ngetikkan show run, maka langsung muncul password aslinya. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara agar supaya password aslinya ini ketika di show run akan menjadi angka acak seperti enable secret ini. Oke, sekarang kita bakal menyembunyikan password, enable password ketika di show run. Caranya kita ke sini, lalu config, lalu service password encryption. Kita enter. Sekarang kita lihat. Oke. And 123. Lalu kita coba show run. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, enable password tadi berubah menjadi kode-kode acak yang tidak dapat dilihat lagi password aslinya. Namun tetap saja ini belum aman karena dapat dihack, yaitu dengan cara ketika kalian menyalinnya, lalu kalian pergi ke web yang bernamakan, misal kalian searching Cisco password 7 deprecated. Lalu kita coba masuk ke firewall ini. Kita masukkan password yang sudah diacak tadi. Dan boom. Passwordnya tetap dapat ketahuan.
sehingga switch-nya dapat tetap dihack. Jadi pilihan terbaiknya adalah menggunakan enable secret dibandingkan enable password. Sekarang kita lanjut lagi. Belajar mengenai password, sekarang kita bakal belajar mengenai konfigurasi IP. Namun menggunakan command CLI dari router. Misalkan di sini ada 2 PC, satu lagi di sini. Lalu di sini ada kita routernya menggunakan yang 2811 ini. Lalu kita tambahkan switch dan kita sambungkan semuanya. Dari router ke switch, dari switch ke komputer, ke sini. Sorry. Dari router ke komputer lagi. Oke. Misalkan ada topologi seperti ini. Oke, misalkan ada topologi seperti ini. Dan mari kita lihat untuk konfigurasi di routernya. Biasanya kita menggunakan config yaitu fast ethernet 0/0 atau enggak 0/1. Namun kali ini kita bakal belajar menggunakan command line interface atau CLI. Kita exit dulu. Oke, di sini saya bakal menjelaskan dulu untuk FA00 sama FA01. Ini tuh merupakan interface. Dan untuk yang 00 ini dan 01 berarti menandakan bahwa mereka merupakan segmen yang berbeda. Sehingga jika tidak dikonfigurasikan, komputer yang ada di sini tidak dapat berkomunikasi dengan komputer yang ada di sini. Namun kita dapat membuat mereka berkomunikasi dengan cara kita setting, konfigurasikan. Pertama kita masuk ke router, lalu kita enter, enable, lalu kita bakal masuk ke interface yang FA00 ini dulu. Kita konfigurasi T karena kita bakal ngekonfigurasi. Lalu kita interface FA0/0. Di dalamnya kita masukkan IP address. IP address misalkan 10.10.10.1. Lalu jangan lupa juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter saja. Setelah itu kita exit. Dan kali ini kita berpindah ke FA01 ini. Oke, mari kita masuk lagi. Interface FA0/1. Oke, untuk yang 0/1 kita bakal masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1. Jangan lupa juga untuk masukkan subnet masknya. Oke, sekarang kita enter lagi. Setelah itu kita exit saja. Lalu setelah kita nambahkan IP, jangan lupa juga untuk menyalakan port-portnya. Kita masuk ke interface FA01 lagi. FA0/1 dulu. Lalu untuk cara menyalakan portnya, kita pencetkan no shutdown. Oke, seperti yang kalian lihat. Ini sudah mulai menghijau yang sebelumnya merah. Yang 01 masih merah karena belum dinyalakan. Mari kita nyalakan yang 0/1. Interface FA0/1. Sekarang kita masuk ke FA0/1. Lalu kita pencet no shutdown. Dan dapat dilihat sekarang mereka berdua menyala menjadi hijau. Habis itu kita X saja. Dan setelah mereka semua hijau, lalu kita sudah konfigurasikan IP jaringannya. Mari kita berikan IP ke komputer-komputer ini. Masukkan desktop. Misalkan di sini 10.10.10.2. Lalu ini subnet masknya. Lalu untuk default gateway-nya samakan dengan yang FA00 karena ini masuknya di FA0/0. Oke. Kita masukkan lagi
titik 1. Oops. Untuk yang FA0/1 kita coba masukkan IP addressnya 20.20.2 untuk di komputernya ya. Lalu karena kita sudah memasangkan tadi IP di FA0/1 yaitu 20.20.20.1. Oke, sekarang semuanya sudah diberikan IP, lalu segmen-segmennya juga sudah mendapatkan IP address. Mari kita coba mengirimkan paket dari komputer sini ke komputer sini. Dan hasilnya seperti yang bisa kalian lihat di kanan bawah saya. Di kanan bawah itu tulisannya successful ya. Sekarang kita coba sebaliknya. Dan masih successful. Lalu kita coba yang berbeda segmen. Dari sini ke sini. Awal-awal memang biasanya failed. Kalian hanya harus mencobanya lagi. Dan selamat, sudah successful. Lalu kita coba lagi misal dari sini ke sini. Yap, successful lagi. Lalu kita lanjut ke perintah N. Oke teman-teman, kita lanjut ke perintah N. Perintah N itu sangat mudah sekali. Karena tidak jauh beda dengan perintah exit. Misalkan di sini kalian di dalam router lalu sedang masuk ke mode configuration global dan juga interface. Di sini kita coba exit. Dan kalian hanya keluar dari mode interface-nya saja. Namun bagaimana jika misal kalian masuk ke interface FA0/0. Bagaimana jika kalian langsung keluar dari interface dan juga config-nya? Itulah fungsinya dari N. Dan ya, sekarang kalian masuk ke mode privilege. Seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.